Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan hongkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Oh, Spon dikasih sirup-sirup. Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini ya makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya gue bisa kembali lagi ngonten setelah beberapa lama gue break dari konten. Ya sedikit cerita aja karena rumah gue akhir-akhir ini karena musim hujan dan ada beberapa sumbatan di daerah pintu airnya. Jadi airnya itu masuk ke dalam rumah gue. Akhirnya gue nggak bisa konten. Dan alhamdulillah cuacanya makin membaik dan akhirnya gue bisa konten lagi. Oh iya, pertama-tama gue ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk kepergian selebgram atau influencer yang bernama Lula Lava dan sekaligus kekasih dari Reza Arab. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala kesalahannya, kekhilafannya yang disengaja ataupun tidak. Karena berita yang beredar, netizen banyak menerka-nerka atas kepergiannya dari influencer Lula Lava itu. Gue cuma berharap sama netizen ya, karena kan ini suatu berita yang cukup menyedihkan atas meninggalnya seseorang. Jadi kita nggak bisa langsung ada judgement dia melakukan A, dia melakukan B. Ya kita nggak tahu apa-apa. Kita cuma bisa berspekulasi. Jadi gue harap semua netizen bisa dengan bijak gitu ya dalam berbicara dan dalam beropini. Dan hal ini juga diperkuat oleh salah satu podcaster terkenal di Indonesia yaitu Om Deddy Corbuzier yang berbicara atas meninggalnya Lula Lava. Berikut videonya. Gue jujur ya, sampai detik ini tuh gue belum chat Reza Arab, belum telepon dia, belum ngucapin bela sungkawa, belum sama sekali. Dia tuh udah kayak adik gue. Dan alasannya kenapa gue gak ngelakuin itu, karena gue tahu ketika seseorang lagi dalam keadaan berduka, akan ada ratusan atau ribuan chat yang dia harus lihat, dia harus jawab, and it's bring back a memory. So I don't wanna do that. Waktu bapak gue meninggal pun gue terganggu dengan hal tersebut. Tapi yang lebih mengganggu otak gue adalah ini orang nggak tahu meninggalnya exactly kenapa. Bisa orang bilang karena OD lah, karena apalah. Yang gue tahu ini karena sudden death cardiac arrest. Oke, dan ini bisa terjadi pada siapapun, Yang brengseknya adalah ada orang yang nyebarin foto terakhir keadaan Lula. Foto terakhir keadaan Lula disebarin di mana-mana. Dude, you got no moral doing that. Ini yang membuat gue kadang-kadang capek berharap pada manusia tuh capek. You have no morals by doing that. So, ini cuma ajakan doang. Kalau kalian dapetin foto seperti itu, please report, don't repost. Nah ini ya, gue juga kadang bingung ya sama netizen kan. Senang itu bikin spekulasi yang gangga gitu. Ya terlepas dari hubungan yang mereka berdua, terlepas dari pro kontra dari hubungan yang mereka berdua, ini ada jiwa yang meninggal. Masa iya sih kita masih tega untuk nyebarin hal-hal yang kayak gitu? Gak ada dampak positifnya juga, buat kita juga nggak nguntungin apa-apa sebenarnya. Jadi ya tolonglah untuk para netizen agar lebih bijak. Ini tentang meninggalnya seseorang loh. Bukan lagi patah hati, bukan lagi kecelakaan biasa. No, meninggal. Kita yang masih hidup justru jadi tamparan keras bahwa hal yang bisa membuat meninggal itu bisa datang kapan aja dan apa aja penyebabnya. Justru ini yang mengingatkan kita agar lebih positif lagi dalam hidup. Ya, semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala kesalahan dan kekhilafan yang disengaja maupun tidak. Nah, di sisi lain ada lagi berita viral nih yang baru-baru ini terjadi
kejadian ini menimpa salah satu pedagang kaki lima atau pedagang asongan. Yang kita tuh biasa tahu bahwa itu tuh es kue. Es kue itu memang kayak hampir mirip-mirip spon ya. Tapi ada beberapa oknum. Ini yang lebih menyakitkan. Jadi beberapa oknum ini, salah satu oknum ini memberitahukan bahwa dagangan tersebut adalah palsu. Dagangan tersebut dianggapnya adalah spons air gitu. Padahal bukan. Nah, yang anehnya lagi, dia langsung berstatement itu dan langsung menyebarkan luas gitu aja. Sampai akhirnya kakek-kakek itu berdampak nggak bisa dagang lagi. Banyak orang yang menghujat awalnya. Si kakek-kakek itu akhirnya ya merasa sedih. Dia nggak bisa lagi berdagang, berjualan, mencari nafkah untuk keluarganya. Begitu videonya. Nah sekarang ada pelaku yang menyamarkan nih. Intinya ini nggak boleh dimakan. Karena tadi kita coba, kok rasanya beda, bukan hungkwe. Ternyata nih bahannya dari spon. Spon dikasih sirup-sirup. Oh, Tahu kan kamu kok ini dari busa kan? Iya, tahu. Iya. Kenapa kamu jual? Pas saat berhenti, saya anak-anak ini saya makan apa? Ya kamu gimana? Ini kalau dimakan sama anak kecil ini bikin penyakit. si pedagang itu diinterogasi kan sama salah satu oknum dari aparat. Ya kakek itu memang pas dijawab, memang kayak ya namanya dia tidak ngerti apa-apa ya. Dia mungkin ketakutan waktu diwawancara, jadi dia jawabnya iya doang sambil gemeter. Tapi hal ini diperkuat lagi, ditambahin lagi sama salah satu pembeli atau warga sekitar, yaitu perempuan yang menyatakan bahwa ini adalah spon air. Berikut videonya. Ini spons bedak. Nah, iya kan? Nah, Ini di mana dibentuk? spon bedak kan? Nah, Ini diperes bisa ini. nah. Mas Agar bisa diperes sih. Makanya itu kan spon kalau Nah, kalau bener air nggak? mah nggak Iya kan? Enggak nih Agar nggak kayak gini. Hancur. Nah, spon kan? Ini nggak kayak gini Agar. Spon bukan? Jadi si perempuan ini tuh cuma ngecek kayak gitu doang dan dia langsung ambil kesimpulan bahwa itu adalah spon. Logikanya gini, es kue ini dijual kan paling harganya 1.000, kalau nggak 2.000. Kalau memang itu dari spon air, pedagangnya malah rugi dong. Spon itu kan iya harganya taruhlah 5.000, belum ada pewarnaannya, malah rugi dong. Nah, yang lebih konyolnya lagi ini perempuan tuh berani-beraninya langsung berspekulasi kayak gitu tanpa ngecek atau mungkin ngetes langsung atau dia benar-benar melakukan riset pakai kecanggihan teknologi gitu ya. Nah karena ini udah viral sampai akhirnya banyaklah orang yang ingin mencek keaslian dari jajanan itu dan sampai akhirnya pihak laboratorium menganalisa dagangan di bapak-bapak itu dan hasilnya adalah seperti ini. Tim Dokes telah melakukan pemeriksaan menyeluruh dan hasil jelas produk tersebut layak dikonsumsi atau tidak mengandung zat berbahaya. Nah kan? Namun, untuk menjamin ketenangan publik dan memastikan hasil yang lebih pasti dan ilmiah, kami juga mengirim sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Lab 4 Polri. Untuk hasil resmi masih menunggu proses uji, jelas dia. Untuk memastikan hasil lebih akurat, polisi juga mengirimkan sampel ke Dinas Kesehatan dan Laboratorium Forensik Polri. Selain itu, penyidik Krimsus menelusuri lokasi pembuatan es di Depok. Hasilnya tetap sama, tidak menemukan penggunaan bahan spon atau busa. Setelah dinyatakan aman, pedagang bernama Sudrajat dipulangkan ke rumahnya di Depok. Berarti Bapak Sudrajat ini sempat ditahan gitu ya, gara-gara berita kepalsuan ini. Dia mengatakan pihaknya juga mengganti uang dagangan yang sempat diamankan untuk keperluan pemeriksaan. Nah, kalau udah kayak gini, yang dirugiin rakyat lagi. Dia udah dagang gak seberapa, hasilnya juga belum tentu laku, untuk ngidupin anak istri, mesti ditahan, gak dagang. Gimana coba kalau kayak gitu? Nah, sampai akhirnya kedua oknum tersebut melakukan klarifikasi. Ya, kayak yang udah-udah, klarifikasi, ujung-ujungnya permohonan maaf. Berikut videonya. Di sini ingin mengklarifikasi terkait video yang sempat viral beredar dalam masyarakat, yaitu perihal es kue yang mana diduga terbuat dari spon busa, ya. Maka dengan itu
kami Babin Humas dan Babinsa yang bertugas membuat video tentang menjual es-kol di wilayah Kemayoran, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas kegaduhan yang timbul akibat video yang sempat beredar luas di media sosial. Pertama, kami ingin menjelaskan bahwa tindakan awal kami merupakan bentuk respon cepat terhadap laporan masyarakat yang khawatir adanya dugaan makanan berbahaya beredar di lingkungan mereka. Sebagai tugas di lapangan, kami berkewajiban hadir dan merespon setiap laporan demi menjaga keselamatan warga. Yang kedua, niat kami semata-mata untuk mengedukasi agar tidak ada konsumen yang merugikan dan memastikan masyarakat merasa aman dalam membeli makanan di lingkungannya. Dalam situasi tersebut, kami hanya berusaha menjalankan tugas dengan cepat untuk mencegah potensi bahaya dalam masyarakat. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami telah menyimpulkan bahwa cepat dalam menunggu hasil pemeriksaan ilmiah dari pihak berwenang seperti Dinas Kesehatan, kedokteran, polisi maupun laboratorium forensik Polri. Betul, Bapak melaksanakan tugas, cuman Bapak langsung ambil kesimpulannya dengan cepat, sampai akhirnya menimbulkan korban. Dan lebih mirisnya lagi, ada sebuah video yang mengatakan di saat Bapak Sudrajat itu mengalami kekerasan. Berikut videonya. Dia itu sahabat ditonjok Pukul sama siapa Pak? tentara. Yang tentara Sahabat. Pakai ini itu selang sama Oh, sama sepatu ditendang. sama Kata dia jangan pegang begini nih. ya Allah. Jangan pegang begini lagi begini. Saya mau minum pakai air comberan. Air comberan. Ya Allah, aku harus sering minum air comberan. Miris gak sih bangsa ini? Dari desa juga hadir, dari kecamatan juga memberikan bantuan. Ya alhamdulillah dapat bantuan dari desa ya. Kan parah banget kalau udah kayak gini. Udah difitnah, dapat hal tindakan kekerasan, kasihan banget kan. Tapi untungnya dengan cepat Bapak Kepolisian atas permohonan maafnya, dia mengirimkan bantuan berupa kendaraan bermotor. Berikut videonya. Makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Bermanfaat. Amin. Buat jualan. Buat tambah modal. Ya. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Pak Derajat. Ya, ini Gue sih di sini nggak mau berbicara negatif ya. Terlepas niat apapun dibalik dari semua ini, cuman ada satu hal positif yang bisa gue ambil. Ya mungkin ini salah satu hal atau salah satu langkah untuk Bapak Sudrajat naik derajat dengan cara yang menyedihkan ini sih memang. Cuman ya mau gimana pun sampai akhirnya Bapak Sudrajat sudah bisa kembali beraktivitas dan mendapatkan hadiah sepeda motor yang bisa dikatakan untuk Bapak Sudrajat membeli mungkin agak susah, agak kesulitan karena untuk biaya hidupnya juga sudah pas-pasan. Dengan kejadian ini ya alhamdulillah beliau jadi memiliki motor dan semoga yang memberikan motor ini ikhlas dan diberi kesehatan. Ya kita ambil positifnya begitu. Jadi kita coba buang hal-hal negatif yang ada di pikiran kita dulu ya. Nggak usah kita langsung ambil kesimpulan atau ikut-ikutan kayak si para pelaku yang sebelumnya. Jadi ya ini buat pelajaran kita semua supaya kita tuh nggak mudah, nggak gampang ambil kesimpulan dalam posisi apapun. Karena akan ada yang dirugikan dari kesimpulan yang kita berikan itu.